Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba bayangin situasi ini. Sekarang kan di mana-mana orang lagi panik banget nih, takut kerjaannya bakal direbut sama AI. Tapi, gimana kalau ketakutan itu justru nutupin peluang bisnis solo paling masif di dekade ini? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan kenapa AI itu sebenarnya bukan datang buat nyuri kerjaan Anda, tapi justru buat jadi tim kerja Anda. Kita bakal ngomongin gimana caranya ngubah rasa takut tadi jadi peluang raksasa dengan ngebangun apa yang kita sebut sebagai perusahaan satu orang. Coba deh kita flashback dikit. 10 tahun lalu kalau ada yang nanya, kerjaan apa nih yang bakal hilang duluan? Akuntan atau pekerja kreatif? Wah, hampir pasti semua orang bakal jawab akuntan kan? Ya masuk akal sih, kerjaan ngitung yang repetitif gitu emang kelihatannya paling rentan. Tapi, coba lihat sekarang. Justru para pekerja kreatif nih yang lagi keringet dingin. Kenapa? Karena tiba-tiba AI bisa bikin desain, nulis skrip, sampai ngedit video cuma dalam hitungan detik. Realitanya benar-benar berbalik 180 derajat. Dan fenomena ini ngebuktiin banget adanya pergeseran paradigma yang super besar. Gini, di paradigma lama, rumus sukses itu kaku banget. Kalau Anda mau hasil yang gede, Anda butuh banyak karyawan, modal yang gila-gilaan, struktur yang ribet, meeting berjam-jam, belum lagi urusan koordinasi yang bikin pusing. Tapi di paradigma baru, persamaannya jauh lebih simpel. Cukup satu orang, ditambah agen-agen AI, dan boom, Anda bisa ngasilin output yang benar-benar eksponensial. AI sekarang udah bisa nulis kode, bikin desain, menganalisis data sampai ngeksekusi tugas langsung. Benar-benar luar biasa. Nah, biar lebih kebayang, ini dia peta jalan pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bahas revolusi bisnis satu orang. Kedua, peluang emas tanpa modal. Ketiga, konsep efektif lawan efisien. Keempat, taktik painkiller dan sinyal. Kelima, cetak biru eksekusi. Dan terakhir, pastikan Anda dengerin sampai habis ya, karena poin ke-6 ini krusial banget, ngindarin jebakan ilusi kemajuan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, revolusi bisnis satu orang, di mana cuma butuh satu orang, tapi dibantu penuh sama tim AI. Jadi, apa sih sebenarnya perusahaan satu orang ini? Ini bukan cuma soal jadi freelancer atau pekerja lepas biasa ya, sama sekali bukan. Ini tuh model bisnis yang skalanya bisa digedein banget. Poin pentingnya ada di sini. AI itu hadir buat gantiin kebutuhan Anda akan karyawan, bukan buat gantiin posisi Anda. Posisikan diri Anda sebagai otaknya, direkturnya, sang pengambil keputusan. Sementara AI, mereka ini adalah staf pelaksana Anda yang rajin kerja di berbagai departemen. Masih agak skeptis? Wajar sih. Tapi coba dengerin angka ini. 1,8 miliar dolar atau setara puluhan triliun rupiah. Fantastis kan? Dan ini bukan angka karangan. Ini adalah valuasi nyata yang berhasil dicapai oleh sebuah bisnis solo tanpa punya satu pun karyawan full-time. Ini bukti valid kalau perusahaan satu orang itu bukan sekedar proyek iseng buat cari uang jajan. Ini realitas bisnis yang luar biasa menguntungkan dan skalanya bisa dibikin raksasa. Lanjut ke bagian kedua, peluang emas tanpa modal. Dan kuncinya cuma satu, manfaatkan fasilitas free trial atau uji coba gratis. Coba deh perhatiin 7 ide bisnis tanpa modal ini yang semuanya benar-benar siap buat dieksekusi sekarang juga. Anda bisa buka jasa copywriting buat bantu klien naik peringkat di Google, mau jualan desain kaos tapi nggak jago gambar, bisa banget lewat print on demand. Terus Anda juga bisa jadi kreator konten YouTube, buka agensi pembuatan presentasi kilat, atau bikin media sendiri yang dibawain sama avatar presenter AI. Nggak cuma itu, buka layanan mock-up design, sampai bikin aplikasi AI rapper yang ngebantu orang awam pakai AI yang rumit-rumit itu. Semuanya bisa banget. Peluangnya bener-bener lagi kebuka lebar sekarang. Terus, buat jalanin 7 bisnis tadi, Anda butuh staff kan? Nah, kenalin nih calon-calon staff Anda. Ada ChatGPT dan Perplexity buat urusan riset dan nulis skrip. Ngomong-ngomong soal Perplexity, alat ini jagoan banget sih, karena dia bisa ngasih referensi tautan yang rapi dan terpercaya. Terus buat urusan visual, dari sekedar gambar sampai antarmuka, serahin aja ke Midjourney atau DALL-E. Butuh presentasi? Tommy bisa nyulap teks jadi bahan presentasi utuh. Urusan ngedit video kilat plus subtitle otomatis, ada Fit dan Pictory. Dan kalau butuh presenter bule tanpa harus bayar aktor mahal, panggil aja Synthesia. Semua alat ajaib ini udah standby di ujung jari Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, efektif versus efisien. Ini dia rahasia sukses yang sebenarnya kalau mau pakai AI. Ada satu analogi yang nyes banget nih dari materi yang kita bedah hari ini. Katanya gini, AI itu ibarat kalkulator. Bayangin, kalkulator yang sama dipakai sama ilmuwan NASA buat nerbangin roket ke bulan, tapi buat orang lain, ya cuma dipakai buat ngitung uang kembalian di warung. Alatnya mah netral-netral aja, pasif, tapi kecerdasan dan kemana arah yang ditentuin sama manusia di belakangnya, nah itu yang bikin hasilnya beda bumi dan langit. Makanya pembagian tugasnya harus super jelas nih.
Tugas utama Anda sebagai manusia adalah menjadi efektif. Anda yang nentuin arah kapalnya mau kemana. Anda yang ngasih sentuhan taste atau selera yang unik. Dan yang paling penting, Anda yang harus nemuin masalah nyata apa yang lagi dibutuhin banget sama pasar. Hal-hal strategis kayak gini nggak bisa didelegasiin ke AI. Nah, kalau solusi yang efektif udah ketemu, baru deh Anda suruh AI buat bikin semuanya jadi efisien. Biar kerjanya lebih cepat, lebih bagus, dan pastinya lebih murah. Kalau Anda nggak tahu cara jadi efektif dulu, pakai AI itu ujung-ujungnya cuma ngebantu Anda gagal dengan lebih cepat. Jangan sampai deh. Lanjut ke bagian keempat, taktik painkiller dan sinyal. Waktunya kita berburu masalah nyata di lapangan. Dalam dunia bisnis, ibaratnya cuma ada dua jenis solusi, vitamin atau painkiller. Vitamin itu emang bagus sih buat kesehatan jangka panjang, tapi jujur aja orang sering banget kan kelupaan minumnya, urgensinya rendah. Tapi coba bayangin orang yang lagi sakit kepala parah nyut-nyutan banget, dia pasti bakal langsung lari nyari painkiller atau obat pereda nyeri saat itu juga, nggak peduli harganya berapa. Nah, ini analogi yang pas banget buat ngebangun penawaran bisnis Anda. Fokuslah buat nyiptain solusi yang sifatnya painkiller. Beresin masalah klien Anda yang paling bikin mereka pusing. Hari ini juga. Terus gimana cara nemuin painkiller itu? Anda harus turun gunung buat ngumpulin informasi. Pertama, cari tahu apa keahlian unik Anda. Sumber materi punya metafora yang lucu banget soal ini. Coba gabungin sapi, sepeda, sama kelapa. Maksudnya apa tuh? Artinya, coba deh gabungin skill-skill Anda yang kelihatannya nggak nyambung jadi satu penawaran spesifik yang susah banget ditiru orang lain. Setelah itu, ngobrol langsung sama pasar. Pasang telinga baik-baik biar bisa bedain mana yang beneran sinyal alias permintaan nyata yang bisa ngasilin cuan dan mana yang cuma kebisingan atau orang yang cuma iseng nanya. Terakhir, jangan lupa dokumentasiin tiap kesuksesan Anda buat jadi social proof atau bukti nyata, biar orang makin percaya. Masuk ke bagian kelima, cetak biru eksekusi. Ini dia step by step ngebangun bisnis Anda dari nol. Ini dia 5 langkah praktis yang wajib banget Anda ikutin. 1. Kunci dulu masalah painkiller yang mau Anda beresin. 2. Bikin brand dan janji penawaran yang super jelas buat calon klien. 3. Nggak usah ribet, bikin website satu halaman aja yang simple. 4. Nah, ini poin krusialnya. Posisikan media sosial Anda murni cuma sebagai corong distribusi. Jangan malah pusing pengen jadi influencer ya. Fokus saja bikin konten buat narik orang masuk website Anda tadi. Dan kelima, otomatisasi. Gunakan AI buat ngatur jadwal meeting, kirim proposal, sampai ke proses pengerjaan proyek kliennya. Dan sampailah kita di bagian keenam. Bagian terakhir nih, jebakan ilusi kemajuan. Hati-hati banget sama bahaya masturbasi mental. Jebakan ini sering banget kejadian, dan namanya adalah ilusi kemajuan. Jujur aja ya, main-main sama tools AI itu emang asik banget. Anda bisa ngabisin waktu berjam-jam masukin prompt, ngeliatin gambar-gambar keren yang muncul, atau nulis artikel berlembar-lembar dan merasa, wah gila gue produktif banget hari ini. Tapi dengerin baik-baik. Kalau Anda nggak pernah ngepublikasiin karya itu, nggak pernah meluncing website Anda, dan nggak pernah nawarin jasa Anda ke klien sungguhan, sebenarnya Anda tuh nggak lagi ngebangun bisnis, Anda cuma lagi terdistraksi. Jadi, ini pertanyaan menohok yang pengen saya titipin buat Anda renungkan hari ini. Coba evaluasi lagi, apa yang sering Anda lakuin di depan layar komputer akhir-akhir ini? Apakah Anda benar-benar sedang membangun perusahaan satu orang yang nyata, atau Anda cuma sekedar ngetik prompt buat cari hiburan doang? Semua alatnya, panduannya, bahkan peluang bisnis yang gratis tanpa modal udah benar-benar terpampang di depan mata kita. Beda antara orang yang bakal sukses besar dan yang cuma jalan di tempat di era AI ini murni cuma urusan eksekusi. Jangan cuma asik jadi penonton di era robot ini ya, jadilah direkturnya. Terima kasih udah dengerin sesi bedah materi kali ini, dan yuk buruan eksekusi.